Lanjutaken pengaosan kitab Takriratus Sadidah. Dalu menika nerangaken tentang surutu sihhatis shalah. Syarat-syarat sah saking salat kula saha panjenengan sedaya. Seguingi sampun diterangaken salah setunggal syarat saipun salat nggih niku wau at-taharatu 'anin najasah. Kedah suci saking najis. Sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan klik lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi yang pertama ketika ada update video terbaru. Tonton sampai selesai. Bagikan dan sebarkan. Semoga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Napane sing suci saking najis? Fisaubi pakaiane. Sarungi, kaos dalami, muknai, apa yang dipakai daripada sifatnya itu pakaian wajib suci. Wal badan, begitu juga badannya juga harus suci ya. Malah di ngriki diterangkan al badan zahiru badanil musalli. Yang dimaksud badan yaitu apa yang tampak daripada badannya orang yang sholat. Apapun yang tampak daripada badannya orang yang sholat wajib suci. Wa yashmulu, dan termasuk zahir dakhilul anfi, dalamnya daripada hidung. Ini juga dihukumi zahir. Ketika dalamnya daripada hidung kita dalam keadaan najis, mungkin mantun mimisen bersain ini mboten sampai teng lebeti. Niki kan lebeti berarti mutanajis. Ketika dia melakukan sholat dalam posisi seperti itu, maka sholatnya nggak sah. Karena dakhilul anfi, dalamnya hidung itu dihukumi zahir. Wal fam, mulut. Lisan kula saha panjenengan sedaya mungkin habis gusinya itu berdarah. Sehingga ludahnya ini bercampur dengan darah, hukumnya mutanajis. Cara bersucinya ya apa? Berkumur sampai ludahnya putih, baru dihukumi suci. Kalau tanpa berkumur, hanya meludah sampai bersih, tidak dihukumi suci, tetap hukumnya mutanajis. Sholat dengan keadaan seperti itu, maka sholatnya nggak sah. Wal aina, dalamnya mata. Ini sebagian ulama mengatakan termasuk dihukumi zahir. Karena itu kalau terkena najis tanpa adanya disucikan dulu matanya, wallahu alam. Kenapa kok bisa najis? Caranya najis gimana? Wallahu alam. Yang pasti dalamnya mata ini dihukumi zahir. Ketika sholat wajib disucikan. Dalamnya hidung, dalamnya mulut, mata ini dihukumi harus disucikan. Lajeng para hadirin, niki diterangkan tentang masalah darah. Ketika sholat keluar darah daripada tubuh kita, bagaimana? Apakah langsung mutlak dihukumi sholatnya itu batal? Niki wonten pembahasan. Idza kana, ketika ada itu darah, la yudriku tarfu, yang nggak bisa dilihat oleh mata, yakin tadi kecipratan darah, kelihatan nyiprat, tapi ketika Anda lihat di pakaian panjenengan ternyata nggak ada, la yudrikut tarf, nggak dilihat, nggak ada.
Bagaimana hukumnya pakaian kita? Yakin kelihatan nyiprat, tapi fakta dilihat gak ada, maka dihukumi ngerigi yu'fa anhu, dimaafkan, dihukumi suci. Apa alasannya? La yudrikuhu tarf, karena najisnya nggak bisa dilihat oleh mata daripada pakaiannya. Sekalipun yakin kelihatan nyiprat, tapi kalau faktanya nggak bisa dilihat, dihukumi oleh ulama yu'fa anhu. Malah Imam Ramli, pendapat daripada seorang ulama yang namanya Imam Ramli, walau min mughalladhin, sekalipun dari najis mughalladhah, kecipratan darahnya anjing, najisnya najis mughalladhah, atau darahnya babi, najisnya najis mughalladhah, maka pendapat Imam Ramli selama nggak bisa dilihat oleh mata, hukumnya suci. Khilafan li Ibnu Hajar, beda dengan pendapat daripada Imam Ibnu Hajar, seorang ulama yang namanya Ibnu Hajar. Sering kula sapa panjenengan sedaya pireng. Ibnu niku anak, Hajar batu. Jadi niki kiai jenenge anake watu. Kok bisa seorang ulama dikatakan anaknya batu nih? Jadi Imam Ibnu Hajar nih orangnya itu dulu ini bebel, nggak mudah hafal, kurang IQ-nya itu kurang, sehingga ngafal-ngafalaken niku wau suwe. Sampai siji dinten piyambake niki kados putus asa. Keranten ing dalem ngafal-ngafalaken niku wau suwe putus asa, wangsul wis gak mondok. Andale ilmu. Wah, aku ngafalno cek repote. Ketika wangsul para hadirin Jawa piyambake ngiyup. Lah ketika ngiyup niku para hadirin ningali watu ketetesan banyu toya saking trocoi griya, tes sampai watu niku jeglong. Dari situ dia mengambil pelajaran, ya Allah, begitu bodohnya aku, batu yang begitu keras ditetesi watu napa air sing sifatnya lembek, tapi terus gak bosen-bosen, akhirnya lobang kok. Masa akalku dan hatiku dimasuki terus ilmu, gak bisa masuk, gak bisa menjadikan aku orang yang cerdas. Yakin kalau batu tertetesi daripada hujan bisa lobang, pasti hatiku bisa dimasuki daripada ilmu-ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada semangat lagi para hadirin, sehingga kembali ke pondok ngaji malih sampai dadilan cerdas sih, sehingga sampai dia menamakan dirinya Ibnu Hajar. Fatwa-fatwanya sampai diikuti oleh para ulama. Lah pendapat Ibnu Hajar tentang masalah darah daripada anjing yang nyiprat kemudian tidak kelihatan, kalau pendapat Ibnu Hajar fala yu'fa anil mughalladhi, khusus najis mughalladha nggak bisa dimaafkan. Kalau darahnya selain mughalladha dimaafkan. Tapi kalau najis mughalladha, darahnya najis mughalladha, nggak bisa dimaafkan. Pendapat Imam Ibnu Hajar. Pendapat Imam Ramli mutlak, mughalladha ataupun yang bukan mughalladha darahnya tetap dihukumi yu'fa anhu kalau nggak terlihat dengan mata. Lajeng wonten nomor kali wa idza kana, dan tatkalane ono apa getih niku wau yudrikuhu, bisa dilihat oleh mata. Iki ketok ana getih ini fananduru,
Maka perlu diperhatikan lagi, in kana min ajnabi, jika darah yang menempel ke pakaian Anda itu dari orang lain, jika darahnya menempel ke pakaian panjenengan saking orang lain, yu'fa an qalili faqat, dimaafkan darah tersebut, tidak dihukumi najis kalau darahnya yang mengenai pakaian panjenengan qalil, sedikit. Terus jika darah dari orang lain menempel ke pakaian panjenengan, dimaafkan hukumnya jika sedikit. Kriteria sedikit itu berapa? Dikatakan darah itu sedikit bagaimana? Sebagian ulama mengatakan sebesar daripada uang logam. Kalau besarnya itu sebesar uang logam darahnya, maka dikatakan qalil, dikatakan sedikit. Berarti dihukumi yu'fa anhu, dimaafkan. Tapi kalau melebihi daripada uang logam, maka dihukumi banyak, nggak bisa dimaafkan, maka dihukumi najis. Jelas ya? Jadi umpami wonten tiyang jejer salat udunen, barang wae napa jenenge lungguk, rodok kepenek, jebrot, jrot tenggeren sampean, kena sarunge sampean. Tingali kalau darahnya itu sebesar uang logam masih dihukumi qalil, sedikit, lanjut sholatnya. Tapi kalau besar lebih daripada uang logam, spontanitas sholatnya panjenengan dihukumi batal. Wa in kana min nafsihi, itu kalau dari orang lain, kalau darahnya dari orang lain. Wa in kana, dan jika ada itu darah min nafsihi, dari dirinya sendiri, darahnya keluar dari dirinya sendiri, dari lukanya dia sendiri, bagaimana pembahasannya? Fanandur, maka ada pembahasan lagi. In kana minal manafid, jika ada darah itu keluarnya dari lubang-lubang anggota tubuh, ghaira sabilen, selain jalan depan dan jalan belakang. Kalau darahnya keluar dari lubang-lubangnya tubuh, kirangan saking irung, kirangan saking lisan, kirangan saking kuping, selain jalan depan dan jalan belakang, fala yu'fa inda Ramli, maka nggak bisa dimaafkan pendapat Imam Ramli. Wa yu'fa inda Ibnu Hajar, dan dimaafkan mendapat daripada Ibnu Hajar an qalili, daripada sedikitnya. Kalau keluarnya darah itu dari lubang-lubang anggota tubuh kita selain kemaluan depan dan belakang, keluar darah sedikit, kriteria sedikit pun tahu keluarnya sedikit, bagaimana hukumnya? Pendapat Imam Ramli gak dimaafkan. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar dimaafkan. Kebalikan daripada yang di atas tadi. Kalau masalah mughalladzah, kalau mughalladzah Imam Ramli enteng, dimaafkan. Kalau Imam Ibnu Hajar gak dimaafkan. Masalah mughalladzah. Tapi kalau darahnya sendiri tadi, kalau darahnya sendiri yang keluar, kalau sedikit, pendapat Imam Ramli di sini jelaskan tidak dimaafkan, berarti najis. Sedikit kurang daripada uang logam tetap najis. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar dimaafkan, tetap dilanjutkan sholatnya. Udune piyambekin jebrot, metal ketini, tingali piro iki, titik apa akeh? Oh titik, karena dibawa daripada uang logam. Tinggal Anda mengikuti pendapat siapa. Kalau Anda mengikuti pendapat Imam Ramli, najis. Kalau Anda mengikuti pendapat daripada Imam Ibnu Hajar, maka lanjutkan daripada sholat
salatnya. Wonten membahas malih wa in kana min ghairil manafid. Tadi kalau keluar daripada lubang-lubang anggota tubuh selain jalan depan dan jalan belakang. Kalau sekarang keluarnya darah bukan dari manafid, bukan dari lubang-lubang, tapi dari tubuh-tubuh yang tertutup ini keluar darah. Nggih. Ingkana qalilan, kalau sedikit di bawah uang logam, walam yahtalid bi ajnabi, dan tidak kecampuran dengan sesuatu yang lain, entah keringat, entah itu hal-hal yang lain, sesuatu yang lain mencampuri daripada itu darah, kirangan lemah, kotoran. Kalau kecampuran maka nggak dimaafin. Tapi kalau murni darahnya, kalau sedikit maka maafkan. Kalau ulangi, kalau darahnya keluar bukan dari lubang-lubang tubuh, tapi dari badan-badan yang seperti ini, bu catu, bu beset, marang ngoten ngedalaken darah. Berapa keluarnya darah? Sedikit. Kriteria sedikit sudah tahu tadi. Nggih, sedikit. Maka dihukumi, dimaafkan kalau nggak kecampuran dengan yang lainnya. Kecampuran keringat, kecampuran lemah, maka nggak bisa dimaafkan, najis pakaiannya. Wa in kana kasiran, kalau keluarnya darah itu dari tubuhnya banyak, udune meledos. Udun ini berarti kan bukan darah dari anggota lubang-lubang anggota badan, nggih. Udun meledos. Mengeluarkan darah berapa? Kasiron, banyak. Banyak. Fayu'fa anhu, maka darahnya itu dimaafkan di salah satu syurut, dengan 3 syarat. Getih sing medal saking udune ni wau, sing kathah melebihi uang logam, itu bisa dimaafkan dengan 3 syarat. Syarat 1, alla yakuna bi fi'li, beldose udun bukan karena usahanya dia. Lek tiyang mbek kare salat kali dipenek-penek enten udune sampai meledos udune, wah beda mal ini nanti pembahasannya. Jadi ini tanpa ada usaha dia mau meledos udune ini, wow. 1 syaratnya. Yang kedua, alla yaqtalita bi ajnabi, hendaknya darah tersebut nggak kecampuran dengan keringat atau sesuatu hal yang lain, murni darahnya udun. Yang ketiga, alla yantakila, getene niku wau udune ning ngriki, nggak sampai getene muncrat teng lintu-lintune, getene ngumpul ning ngriki tok, melebihi daripada uang logam, maka dimaafkan kalau memenuhi daripada tiga syarat. Lek udune jebrot medal getih kata, maka ada 3 syarat. 1, bukan usahanya dia jebrotnya. 2, tidak tercampuri dengan hal-hal yang sesuatu yang lain. Yang ketiga, posisi darah enggak pindah dari tempat daripada itu keluarnya ada darah. Nah, ini sekedik bahas tentang darah ketika kita posisi sholat, dibahas wonten di kitab Takriratus Sadidah menika. Pun syarat sah selanjutnya ngene ku wau. Yang kelima, satrul aurah. Setelah harus suci dari najis, syarat sahnya sholat. Selanjutnya syarat sahnya sholat ngene ku satrul aurah, nutup aurat. Harus ngedep Gusti Allah kadang ini buka aurat. Nah, syarat daripada penutup ayyastur ayyashmulal mastur lubsan. Penutup tersebut sifatnya dipakai. Penutup tersebut sifatnya terpakai.
Kalau sifatnya menutupi badan tapi nggak terpakai, sifatnya nggak dipakai, nggak sah. Seperti apa? Dingiriki digambarkan fi khufroh, panjenengan wonten di lobang, ngelobangi, panjenengan lebet lobang, ditutupi, ditutupi. Tiang-tiang mboten ketinggal kali tubuhnya sampean. Orang nggak melihat dengan tubuhnya Anda, tapi Anda masih bisa melihat tubuh Anda. Ini nggak cukup, nggak sah. Utawi kemah, nih jerone kemah, wis ketutup ji, menutupi tubuhku semua. Orang-orang nggak lihat sekali tubuhnya sampean. Sholat mudono nih jerone kemah nggak sah. Katanya harus menutup aurat. Iya, yang sifatnya terpakai sehingga Anda nggak bisa melihat tubuh Anda sendiri juga. Itu sifat daripada sesuatu yang digunakan untuk penutup. Kalau pakaian blas sih, wae sholat tak kei ledok kabeh apa kira-kira. Cik ini ndak ketok tubuhku tak kei ledok, sah. Nggih, kenapa? Karena dia menutup, bisa dipakai sifatnya. Gak ada masalah, sah daripada kados niku wau ngambil kemah utawi niku mboten angsal. Nomor kali syaratnya ayyamna alaunal basyarah, menghalangi daripada warnanya kulit. Bener terpakai tapi pakaiannya transparan ketok jerone. Nggih kan gawe ini sami mawon. Penutup harus ningiriki yamna'u, mencegah launal basyarah, warna daripada kulit. Kemudian para hadirin, dari aurat-aurat tersebut dibagi lagi. Ada istilahnya auratnya orang laki, ada istilah napa jenenge, ada istilahnya nanti auratnya untuk perempuan, ada lagi auratnya daripada budak, dibahas lagi, diperinci lagi. Yang pertama niki auratur rajul, auratnya orang laki, arbaatun, ada 4. Auratnya orang laki itu dibagi menjadi 4. Yang pertama auratnya fil khalwah, dalam keadaan sendiri, untuk di kamar, bukan dalam sholat loh niki, keluar dari ketentuan sholat. Panjenengan wonten di jero kamar dewenan, Anda juga punya aurat yang Anda nggak boleh lihat. Napa? As-sau'atan, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Unekku dhewe kok, lah apa kali didelok? Tetap hukumnya haram kalau memang nggak ada tujuan. Kecuali kalau kita ini ada tujuan, mau buang air kecil ataupun mau buang air besar, ada tujuan dibuka, monggo. Tapi kalau nggak ada tujuan, panas, kata semangkin ini panas, mudah biru di kamar, bagaimana? Nggak ada yang lihat, semuanya nggak lihat, dosa. Anda dipandang Allah. Malaikat raqib atiti sampean niku wonten ing ngriku. Delok nek sampean. Karena itu nggak boleh, tetap hukumnya haram. Dirinya sendiri nggak boleh, lebih-lebih orang lain. Kadang-kadang wonten tiyang niku tukang mau moro adus bareng, lanang lak padha lanang, padha lanange adus bareng, tetap haram, tetap dosa. Kalau dia sendiri nggak boleh melihat auratnya, lebih-lebih orang lain melihat auratnya dia juga nggak boleh. Lajeng nomor kali fis shalah, orang laki auratnya waktu sholat, wa indan nisa, dan ketika kumpul dengan perempuan-perempuan, al maharim, yang statusnya mahram, yang statusnya mahram. Ada perempuan yang mahram, ada perempuan yang sifatnya bukan mahram. Dijelaskan beda dalam mengiringi keterangan. Yang dikatakan mahram itu siapa, yang dikatakan bukan mahram itu
Siapa? Mahram niku jumlahe ada 17. Mahram niku jumlahnya ada 17. Ada mahram karena sebab nasab. Ada mahram karena sebab nasab. Ini ku keturunan. Ada mahram karena sebab rodok, suson. Ada lagi mahram karena sebab mertua. Jadi 17 niku mangke dibagi malih. Ada karena sebab napa iku jenenge keturunan, ada karena sebab napa jenenge rodok, ada sebab mertua. Rodok niku ya napa? Rodok niki anak suson. Panjenengan rayati nyusoni lari alit sampai 5 susuan. Satu susuan sifatnya kenyang. Dikatakan kenyang itu berarti anak kecil niku ketika piyambake nyusu mau-moro dilepas piyambak. Berarti dia itu sudah kenyang. Lek panjenengan lepas seenak-enak nyusu cek ini dihitung ping 5 dilepas. Marun disusoni maneh. Marang ngono rada suwe didik dilepas malih. Tidak dihitung satu susuan. Pokoknya sekiranya lari niku wau kenyang ing dalam nyusune maka dihitung satu susuan. Kapan lagi menyusu lagi sampai kenyang dihitung 2 susuan. Sampai lagi ketiga sampai 5 kali itu wajibnya. Sunnahnya kalau bisa sampai 10 kali. Yang 5 sunnat, yang 5 10. Kenapa? Yang 5 wajib. Bisa dikatakan anak suson lek menawi nyusu 5 kali wajib. Ditambahi jangkepaken 10 sunnah. Yang kedua syaratnya anak suson niku dereng umur 2 tahun. Belum umur 2 tahun. Umur 15 tahun didadekno anak suson, nggih kesenengen. Nggih, nggak bisa. Lah niku sebagian dulu ada kabar di Saudi niku supir-supire cekne mahram ambek jeragane didadekno anak suson. Wis tuwek didadekno anak suson. Nggak bisa. Nggih, ketika anaknya belum umur 2 tahun disusoni sampai 5 kali, maka anak tersebut menjadi anak suson. Hukumnya sama dengan anaknya sendiri, tapi tidak bisa menerima waris. Tidak bisa menerima waris. Dirabi ambil ibu sing nyusoni mboten angsal. Lek wedok dirabi ambek bojone sing nyusoni mboten angsal. Dirabi karo anak suson, dulur susoni. Ibu niku sing nyusoni duwe anak. Dia kan menjadi saudara suson. Dirabi mboten angsal. Mboten angsal. Nah, itu juga menjadi sifatnya nanti mahram. Kalau hitung dugi nasab riyin dari 18 yang 7 daripada nasab. Macamnya napa jenenge mahram itu ada 18, yang 7 karena sebab nasab. Sinten mawon? Al-um, ibu. Ibu niku diwastani mahram. Napa mahram niku? Orang yang haram untuk dinikahi, mahram. Kadang-kadang wonten istilah muhrim, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang pakai pakaian ihram. Kajine haji, kajine umroh niku ndamel pakaian ihram namine muhrim. Kalau mahram itu
orang yang haram dinikahi, istilahnya mahram, ibu. Yang kedua, bintun, anak perempuan. Anak kita perempuan mahram, salaman monggo diambung nggak apa-apa. Teng ibu salaman mboten napa-napa, duwe wudu Cik, nggak apa-apa. Kedua, ketiga al-ukhut, saudara perempuan. Saudara derek kula wedok, kula nggak ada wudu salaman, mboten batal. Bude mboten batal. Bude teko lek aman niku bude tuki bapak. Bude teko ibu sama nggak batal. Kemudian bintul akh, anak perempuan daripada saudara kita, ponakan wedok, statusnya sampean jaler, ponakane sampean istri, anake dulure sampean ndak batal. Sebaliknya seorang bude kepada ponakan lanangi nggih mboten batal. Kalau satu saudara, bukan mantu. Kula nggak ada adik, duwe bojo wedok, duwe bojo wedok. Anak kula lanang, teng bojone adik kula nggih batal. Kenapa? Menantu, sekalipun secara zahir statusnya bude, tapi karena bukan asli daripada kandung mantu, maka tetap statusnya membatalkan wudu karena bukan mahram. Dan ini kadang-kadang mboten paham para hadirin, mboten paham. IP kadang-kadang peripean wonten griya niku kadang-kadang wonten 3 kali rumah tangga atau 3 rumah tangga. Peripean utawi IP itu kan bukan mahram. Medal tuki jeding kadang-kadang mboten nutupi aurate. Rambutnya ketinggal, menggawe petelesan tok, haram. Dilihat oleh iparnya. Ya ini nanti akhirnya terjadi daripada perzinahan. Karena itu Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati daripada perzinahan. Hal-hal yang menyebabkan daripada perzinahan jangan sampai terjadi. Siapa yang dosa? Ya lakinya. Karena itu lebih baik kalau memang bisa nyewa rumah, lebih baik menyewa rumah daripada nanti kita kurang sagete ngrekso aurat kelawan napa jenenge IP ini wau. Bali-bali dateng mriki. Wa bintul ukhti. Nah, sewalike anak wedoke dulur wedok. Teng kula mboten batal. Kula enggak ada dulur wedok, duwe anak wedok. Ya napa teng kula mboten batal, ponakan. Terus wonten 7, ibu, anak wedok, dulur wedok, bude teko bapak, bude dugi ibu, anak wedoke dulur lanang utawi anak wedoke dulur istri. 7 itu berstatus mahram bagi orang laki. Nggih. Lajeng wonten malih karena rodok wau. Rodok niki sama dengan nasab. Nggih orang wonten 7 niku wau sami. Statusnya mahram. Wonten malih arbaatun minal musaharah. 4 karena sebab hubungan perkawinan. Kalau bahasa Arab istilahnya musaharah. Hubungan perkawinan. Dari hubungan perkawinan ini akan terjadi mahram. Siapa? Pertama, ummu zaujah. Ummu zaujah, ibuke bojo. Ibuke bojo niku mboten batal setelah dikumpuli. Kula rabi kali tiyang istri. Wabil tunikah hawadz wijabil mahril madkur. Sudah. Dereng tak kumpuli. Kok ketinggal maratuwane kok luwe ayu. Loh, maratuwa kok luwe ayu timbang anake iki. Dipegat, dereng dikumpuli. Dipegat, tak pegat sampean. Terus rabi kali maratuwane angsal, boleh. Kenapa? Statusnya belum mahram. Kenapa? Karena belum tadi dikumpuli. Tapi kalau sudah dikumpuli, maka ibunya menjadi status mahram, haram untuk dikawin.
Nomor kali bintu zaujah, anake bojo, anak wedoke bojo. Kula rabi rondo, anak wedoke kula rabi rondo. Mbok rondo niku nggawa anak wedok. Bagaimana status saya sama anaknya? Mahram. Kalau sudah dikumpuli. Kalau belum dikumpuli, sami kali wau. Kok api anak-anak iki. Wis aku dadi mantune sampean ae ya, dadi bojon sampean. Monggo mboten napa-napa. Yang penting belum dikumpuli. Tapi kalau sudah dikumpuli nggak bisa, haram sudah. Kemudian yang ketiga, zaujatul ab. Istri daripada bapak. Bapak bojone mati, rabi malih. Kula kali bojone bapak kula mahram. Nggih, mboten mboten batal. Salaman katene salat budal ibu tiri, aku pamit salaman. Mboten napa-napa, enggak batal. Nggih. Ingkang terakhir ngene niku zaujatul ibni. Anak napa jenenge bojone anak mantu. Nggih, mantu nggih mboten batal. Niki keterangan tentang mahram. Insyaallah kelanjutan daripada syarat-syarat sahnya salat dibahas wonten dilanjutaken wonten di pengajian ingkang bakal dugi.